Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis proses bisnis dengan judul implementasi proses bisnis dalam rancangan e-commerce untuk meningkatkan hasil produk pertanian. Latar belakang dalam era digital saat ini, e-commerce telah menjadi salah satu sarana yang efektif dalam berbisnis. Perdagangan elektronik telah membuka peluang bisnis yang luas, terutama bagi sektor pertanian. Produk pertanian memiliki potensi yang besar untuk menjangkau konsumen di berbagai lokasi. Namun, tantangan logistik dan akses pasar sering menjadi hambatan dengan mengimplementasikan proses bisnis yang tepat dalam rancangan e-commerce. Produk pertanian dapat meningkatkan daya saing dan kemudahan akses bagi para petani. Dalam penelitian yang saya lakukan terletak di Desa Seragi, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Dalam hasil wawancara yang saya lakukan pada salah satu petani di sana mengeluh dengan hasil produk petani yang dijual langsung di pengepul dan hanya mendapat penghasilan yang tidak sesuai dengan pasar lokal, sehingga untuk membeli bibit, pupuk, dan peralatan yang lain tidak sesuai. Berikutnya adalah tujuan dari penelitian ini adalah menambah wawasan petani dan membaca dalam pemanfaatan sistem e-commerce. Kedua, membantu menyelesaikan masalah dalam meningkatkan penghasilan petani. Ketiga, membantu meningkatkan hasil produktivitas petani dalam negeri. Berikutnya adalah metode penelitian yang dimana dimulai dari perencanaan, studi kasus, analisa kasus, tinjauan pustaka, dan penyusunan laporan. Dari kegiatan perencanaan, dalam kegiatan perencanaan saya melakukan pencarian sumber informasi dari jurnal, juga melakukan wawancara dengan beberapa petani di lokasi penelitian, dengan memberikan beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang dialami oleh petani. Studi kasus, setelah melakukan kegiatan perencanaan, saya melakukan pengamatan kegiatan transaksi, mulai dari penjualan hasil panen transaksi, pembelian bibit, obat-obatan, pupuk, beserta peralatan. Setelah itu melakukan wawancara terhadap petani dan pengepul untuk melakukan penelitian terhadap harga hasil produksi pada pasar lokal. Dari kegiatan studi kasus yang saya lakukan, saya mulai penyusunan permasalahan yang dihadapi oleh petani dan juga pengepul dari hasil produksi pertanian. Dari analisa kasus yang sudah didapatkan, saya mulai merancang sistem. Untuk kegiatan tinjauan pustaka diambil berdasarkan sumber terkait dari jurnal mengenai permasalahan yang ditemukan dari penelitian yang berfungsi untuk mendukung wawasan dalam penyusunan laporan dan sistem yang akan dibuat. Berikutnya tahap terakhir adalah penyusunan laporan. Kegiatan ini adalah kegiatan terakhir dari penelitian yang saya lakukan adalah menyusun laporan yang menjelaskan hasil penelitian yang saya lakukan. Pembahasan. Dalam penelitian saya menemukan alur sistem lama. Dalam sistem lama petani, yaitu langsung menjual hasil panen kepada pengepul. Walaupun petani juga sudah tahu bahwa harga yang dijual di pasar lebih tinggi, petani merasa untuk mempercepat penjualan melalui pengepul, namun hasil yang didapatkan lebih rendah dari harga di pasar lokal. Kemudian ini adalah bentuk dari sistem e-commerce yang saya rancang. Di sini ada beberapa aktivitas, yaitu ada petani, pelanggan, admin, dan staf gudang. Dari petani, di sini untuk mengakses sistem informasi harus melalui dengan registrasi, dan di sini petani juga melakukan transaksi. Kemudian untuk menjual barang, petani harus mengirimkan barang ke gudang, lalu barang tersebut akan didaftarkan atau diregistrasi melalui gudang.
dan akan masuk ke sistem informasi e-commerce. Dari sini tugas admin adalah berfungsi untuk mengkonfirm data dari data petani dan juga data gudang. Selain itu, admin juga bisa membuat input akun pada gudang, yaitu membuat akun untuk staf gudang. Berikutnya untuk pelanggan, di sini juga melakukan registrasi dan juga bisa melakukan aktivitas transaksi jual beli di dalam sistem informasi e-commerce. Nah, pada alur sistem e-commerce hasil dari rancangan sistem yang telah dibuat dengan menggunakan sistem e-commerce, petani di dalam sistem informasi dapat melakukan registrasi dan transaksi. Kemudian hasil produksi petani diserahkan di gudang untuk dikemas dan siap dijual kembali ke konsumen. Admin bertugas untuk membuat akun gudang dan konfirmasi data. Pelanggan dapat mengakses dalam hal pembelian barang tentang produk pertanian. Kemudian adalah bentuk dari sistem petani seperti ini, dimulai dari login, kemudian konfirmasi akun, jika belum terdaftar akan melakukan registrasi, lalu akan masuk ke menu login lagi. Setelah itu bila sudah terdaftar bahkan berhasil masuk, akan menampilkan sistem e-commerce-nya, lalu bisa melakukan proses cek penjualan, kemudian melakukan aktivitas penarikan saldo, kemudian melakukan pembelian bibit atau peralatan petani. Alur sistem petani, dalam alur ini tahapan pertama petani untuk login dahulu. Bila belum memiliki akun petani wajib melakukan registrasi. Setelah masuk dalam sistem informasi, petani dapat mengakses menu penjualan barang, pembelian barang, transaksi jual beli, dan pencairan dana yang akan otomatis dikirimkan ke rekening petani. Berikutnya adalah alur sistem pelanggan. Alur sistem pelanggan ini hanya bisa mengakses pembelian barang. Untuk mengakses sistem informasi ini diwajibkan melakukan login dan bila belum mendapatkan akun maka melakukan registrasi terlebih dahulu. Seperti ini adalah gambarannya. Kemudian masuk ke alur gudang. Dalam sistem gudang adalah memasukkan data barang yang telah diterima dari petani dan dikemas untuk diantarkan kepada pelanggan. Dalam sistem informasi, dalam alur sistem gudang juga akan ada agen khusus untuk mengantarkan barang yang dibeli oleh pelanggan. Selain itu, mengirimkan laporan yang akan ditinjau oleh admin. Seperti ini adalah alur sistemnya. Alur sistem admin. Dalam alur sistem admin dapat dilihat pada gambar di atas atau di samping, memiliki tugas untuk bertanggung jawab tentang cek saldo pembelian dan penjualan, cek barang yang akan dikirimkan, konfirmasi data barang pengiriman, membuat akun staf gudang, konfirmasi pencairan saldo petani, dan mencetak laporan. Kesimpulannya, e-commerce mempermudah dalam hal melakukan kegiatan jual beli yang dimana kita bisa mendapatkan konsumen dengan mudah. Dengan cara konsumen tersebut diharuskan mengakses sistem informasi yang tersedia. Dalam sistem yang saya rancang lebih fokus pada peralatan dan hasil produksi pertanian, dan mungkin akan banyak sekali kelemahan dan untuk kedepannya sistem informasi ini dapat dikembangkan. Terima kasih, demikian adalah presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.